Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Rahmawijaya bersama rekan Saya Hatarisma Indah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pasta gigi biokomposit berbasis nanohidroksiapatit dari cangkang kepiting bakau dalam penanganan karies gigi. Maka dari itu, izinkanlah kami untuk mempresentasikan penelitian kami. Karies gigi adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi permukaan gigi, substrat, mikroorganisme, dan lama pemaparan yang umum ditemukan di Indonesia. Prevalensi karies aktif di Indonesia mencapai 43,4% dengan kerusakan gigi rata-rata 5 gigi per orang. Banyak kasus berujung pada pencabutan gigi sehingga dibutuhkan solusi pencegahan yang lebih efektif. Cangkang kepiting bakau merupakan sumber alami nanohidroksiapatit yang kaya akan kalsium fosfat, menyampai 99,8%. Selain biokompatibel, nanohidroksiapatit dari cangkang ini merangsang regenerasi jaringan penyangga gigi dan tulang. Dengan pengembangan pasta gigi berbasis nanohidroksiapatit dari limbah cangkang kepiting bakau, diharapkan tersedianya produk ini yang efektif, aman, dan ramah lingkungan untuk mencegah karies serta menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan tahap pretreatment, yaitu proses awal untuk menyiapkan bahan baku. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kalsinasi, yaitu pemanasan bahan pada suhu tinggi untuk menghilangkan zat organik yang tidak diinginkan. Tahap berikutnya adalah sintesis hidroksiapatit, yaitu pembentukan senyawa hidroksiapatit yang merupakan komponen utama dalam tulang dan gigi. Setelah berhasil disintesis, hidroksiapatit dianalisis menggunakan beberapa metode. Analisis pertama adalah FTIR yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi kimia dalam sampel. Kemudian dilakukan juga analisis menggunakan SEM-EDX untuk melihat morfologi dan komposisi unsur dari hidroksiapatit. Selain itu, dilakukan uji antibakteri terhadap Streptococcus mutans, yaitu bakteri penyebab utama gigi berlubang, untuk mengetahui efektivitas antibakteri dari hidroksiapatit yang telah disintesis. Setelah semua analisis dilakukan, hidroksiapatit diaplikasikan ke dalam formulasi pasta gigi. Pasta gigi yang dihasilkan kemudian diuji lebih lanjut melalui dua uji. Yang pertama adalah uji organoleptis untuk menilai rasa, bau, dan tampilan produk. Yang kedua adalah uji homogenitas untuk memastikan bahwa pasta gigi tercampur dengan baik dan seragam. Pada hasil utama penelitian, yaitu hasil uji FTIR dan juga uji SEM terhadap nanohidroksiapatit yang disintesis dari cangkang kepiting bakau. Pertama, mari kita bahas hasil uji FTIR. Uji ini dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada sampel sekaligus memastikan bahwa senyawa yang terbentuk benar-benar hidroksiapatit. Nah, dari spektrum FTIR muncul beberapa puncak serapan khas seperti puncak lebar pada daerah 3.380 sampai 3.500 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus hidroksil atau OH yang menjadi ciri utama dari senyawa hidroksiapatit. Kemudian yang kedua, terdapat puncak kuat di sekitar 1000 hingga 560 cm pangkat min 1 yang juga menandakan keberadaan gugus fosfat. Gugus ini sangat penting karena merupakan komponen utama penyusun mineral pada email gigi. Selain itu muncul juga serapan kecil di sekitar 1740 yang mengindikasikan adanya gugus karbonil. Nah, secara keseluruhan, pola spektrum ini mengkonfirmasi bahwa proses sintesis benar-benar menghasilkan campuran anorganik dari hidroksiapatit atau yang disebut biasa dengan HAP yang stabil dan juga berpotensi tinggi untuk diaplikasikan sebagai bahan aktif dalam pasta gigi biokomposit. Selanjutnya, hasil uji SEM yang memberikan gambaran morfologi dan juga ukuran partikel nanohidroksiapatit yang dihasilkan. Dari pengamatan pada perbesaran tinggi, terlihat bahwa partikel hidroksiapatit memiliki bentuk butiran halus yang tidak beraturan dengan beberapa partikel saling bergegrasi atau membentuk gumpalan kecil. Berdasarkan hasil analisis citra, ukuran partikel berkisar antara 13 hingga 97 nanometer dengan rata-rata ukuran partikel sebesar 43,9 nanometer. Nah, ukuran ini menunjukkan bahwa material yang terbentuk benar-benar berada pada skala nano, yang menjadi keunggulan utama dalam aplikasi pasta gigi. Mengapa ukuran nano penting? Karena semakin kecil ukuran partikel, semakin besar pula luas permukaannya. Nah, juga hal ini memungkinkan nanohidroksiapatit untuk menempel lebih efektif pada email gigi, yang dapat mengisi celah akibat demineralisasi dan juga mempercepat proses remineralisasi gigi yang berlubang.
Selain itu, hasil analisis EDX juga menunjukkan bahwa unsur dominan dalam sampel adalah kalsium, fosfor, dan oksigen dengan rasio Ca/P sebesar 2,03. Kesimpulannya, membahas juga dari rumusan masalah bahwa pemanfaatan cangkang kepiting bakau sebagai bahan dasar nanohidroksiapatit atau NHP berhasil dilakukan melalui proses kalsinasi dan sintesis kimia menggunakan H3PO4. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa cangkang kepiting bakau memiliki kandungan kalsium fosfat yang tinggi dan juga efektif diubah menjadi senyawa hidroksiapatit berukuran nano dengan rata-rata partikel sebesar kurang lebih 43,9 nanometer. Kemudian menjawab permasalahan yang kedua, yaitu pasta gigi berbasis nanohidroksiapatit yang dihasilkan juga memiliki karakteristik fisik dan kimia yang baik. Ditunjukkan oleh hasil uji FTIR yang mengkonfirmasi keberadaan gugus fosfat dan hidroksiapatit, serta uji SEM yang memperlihatkan morfologi partikel homogen dari komposisi unsur C, A, P, dan juga. Sekian dari kami dan itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi pasta gigi biokomposit berbasis nanohidroksiapatit dari cangkang kepiting bakau dalam penanganan karies gigi. Apabila ada kurang dan salahnya, itu datangnya murni dari kami sendiri, dan apabila ada lebih dan baiknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio hidroksiapatit murni, yaitu sebesar 1,67. Namun, hal ini justru mengindikasikan bahwa senyawa yang dihasilkan bersifat kaya kalsium yang sangat baik untuk proses penguatan dan regenerasi enamel gigi. Jadi, secara keseluruhan hasil FTIR membuktikan keberhasilan pembentukan gugus fungsi khas hidroksiapatit. Kemudian hasil SEM-nya menunjukkan bahwa partikel yang dihasilkan benar-benar berukuran nanometer, dan juga morfologi pendukung fungsinya dalam pasta gigi. Dengan kombinasi ini, cangkang kepiting bakau terbukti dapat berpotensi sebagai nanohidroksiapatit untuk formulasi pasta gigi yang efektif dan ramah lingkungan.